Wilhelmus berkumandang dan rekor pun tersamai. Balapan yang dipersulit oleh hujan dan kembalinya Alonso ke podium. Ini adalah rapor balap untuk Dutch Grand Prix 2023. Mengambil kemenangan ke-11-nya musim ini dan ke-9-nya berturut-turut, Max Verstappen berhasil menyamai rekor kemenangan beruntun yang dimiliki oleh Sebastian Vettel. Meraih pole pada hari Sabtu dan membawa pulang kemenangan pada Grand Prix di hari Minggu, performa Max Verstappen di depan para supporter Belanda minggu ini tidak kurang dari mengesankan. Tanpa adanya tanda-tanda kesalahan pada pekan balap yang dipersulit oleh hujan, mesin balap yang bernama Max Verstappen kembali menegaskan dominasinya pada musim ini. Fernando Alonso kembali ke podium setelah absen pada 4 balapan terakhir. Kembali menambah jarak poin ke rival terdekatnya di klasemen Lewis Hamilton, Alonso terlihat sangat adaptif terhadap kondisi cuaca yang terus berganti pekan ini, dan memberikan performa yang sekali lagi membuktikan kalau umur hanyalah angka untuknya. Mungkin posisi 3 pada balapan sprint di Belgia masih kurang untuk Pierre Gasly. Untuk itu, dia mengambil posisi terakhir pada podium GP Belanda, setelah penalti 5 detik diberlakukan untuk Sergio Perez di depannya. Menjadi salah satu driver yang masuk pit untuk ban Inter di akhir lap pertama, Gasly naik dari posisi startnya di P12 ke P3. Menunjukkan pace yang kompetitif selama balapan dan tidak membuat kesalahan, Pierre Gasly berada di posisi yang tepat untuk membawa pulang podium kedua Alpine tahun ini. Sekali lagi tertinggal jauh oleh Verstappen di kualifikasi dengan jarak plus 1,3 detik. Di balapan pun Perez tidak dapat mengkapitalisasi keuntungan yang dia dapatkan dari pit ke ban Inter yang dilakukan di akhir lap pertama. Pada satu saat, bahkan Verstappen berhasil mengkikis jarak ke Perez sebesar 4 detik dalam satu lap. Setelah jatuh ke P2 akibat keputusan Red Bull untuk melakukan undercut dengan Verstappen, Perez yang kini hanya harus fokus untuk membawa pulang P2 kembali membuat kesalahan yang menjatuhkannya ke P3. Dan kemudian mengoleksi penalti 5 detik yang menjatuhkannya ke P4. Carlos Sainz Jr. membuktikan sekali lagi bahwa dia adalah driver yang lebih dapat diandalkan di Ferrari musim ini. Walau secara raw pace dia mungkin tertinggal oleh Charles Leclerc, Sainz di musim ini terus membawa pulang poin dan hasil yang konsisten. Pekan balap GP Belanda bahkan menjadi salah satu pekan yang paling kompetitif untuk Sainz. Mengalahkan Leclerc di kualifikasi dan lebih penting lagi, berhasil membawa pulang poin dengan finish P5 pada Grand Prix. Lewis Hamilton mengalami pekan balap yang cukup sulit di minggu ini. Setelah kualifikasi di P13, Hamilton mengaku kalau dia kesulitan menemukan balance yang pas untuk mobil W14 pada kualifikasi. Namun pada balapan dia berhasil membawa pulang poin di P6, hasil yang cukup solid menimbang situasinya minggu ini. Lando Norris menemukan dirinya hanya finish di P7, setelah start berdampingan dengan Max Verstappen di P2 pada awal balapan. Tim McLaren telat bereaksi ketika hujan mulai turun pada lap pertama di GP Belanda kali ini, membuat Norris tertinggal dari pembalap-pembalap lain yang pit di lap pertama dan kedua balapan. Banyak potensi yang terbuang minggu ini untuk Norris. Balapan Dutch Grand Prix 2023 menjadi satu lagi pekan di mana F1 menambah satu debutan lagi, dalam wujud Liam Lawson. Lawson dipanggil untuk menggantikan Daniel Ricciardo di AlphaTauri, setelah Ricciardo mengalami cedera pada pergelangan tangannya. Lawson kualifikasi di P20 dengan jarak 1,1 detik dari Bottas di P19 dan terpaut 1,6 detik dari rekan setimnya Yuki Tsunoda pada sesi kualifikasi 1. Selama balapan, Lawson juga nongkrong di posisi-posisi belakang dan akhirnya finish di P13 setelah red flag yang terjadi mendekati akhir balapan. Menimbang dia tidak ada waktu latihan bebas sama sekali pada hari Jumat dan hanya mendapat sesi latihan bebas 3 yang juga terdampak hujan di hari Sabtu, Liam Lawson menampilkan performa yang cukup. Apalagi dia melakukan pekan balap ini tanpa menambahkan tagihan kerusakan mobil untuk AlphaTauri. Untuk sebuah rookie debutan yang dadakan ini cukup baik. Yuki Tsunoda di mobil AT04 satunya mengalami balapan yang awalnya menjanjikan, dengan berada di dalam top 10 untuk separuh balapan. Namun keputusan AlphaTauri untuk tidak memasukkan Tsunoda ke dalam pit pada fase akhir balapan membuatnya harus pulang dari Zandvoort tanpa 1 poin pun, dan finish di P15 setelah penalti yang dia dapatkan dari kontak dengan George Russell. Mr. Amerika, Logan Sargent berhasil memasukkan mobil Williams-nya ke Q3 untuk pertama kalinya pekan ini. Namun demikian, dia mengakhiri pekan balap GP Belanda dengan 0 poin dan 2 kecelakaan. Satu pada sesi kualifikasi dan satunya pada Grand Prix di hari Minggu.
Sargent masih belum bisa menemukan harmoni dan momentum di tim dan mobil Williams-nya. Dan ini juga tidak dibantu dengan tekanan yang mulai bermunculan dari banyak pihak, termasuk dari dirinya sendiri. Dan dengan berakhirnya GP Belanda 2023, kita langsung masuk ke pekan balap GP Italia, di mana ini akan menjadi pekan balap terakhir yang berada di Eropa. Apakah Ferrari dapat membawa pulang hasil yang lumayan di kandang mereka minggu depan? Dan bagaimana kabar Ricciardo? Apakah dia dapat kembali mengemudi di pekan balap GP Italia di Monza tanggal 3 September nanti? Tapi itu aja untuk rapor balap kali ini. Dan pastinya kalian boleh banget untuk tinggalin rating kalian sendiri untuk para driver di GP Belanda 2023 di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi.